La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin, amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa untuk bertemu dalam kajian rutin kita Tafsir At-Tanwir. Meski sepanjang malam kayaknya hujan ini turun. Yeah. Sepanjang malam hujan turun, tapi jelang subuh alhamdulillah kita agak reda dan sekarang sudah reda ya. Sehingga kita bisa untuk hadir berjamaah di Masjid Ruhama dan sekaligus meneruskan kajian Tafsir At-Tanwir sampai halaman 195 ya. 185. Ya, 195. Jadi dunia ini memang diciptakan oleh Allah ya. Di dalam Al-Quran itu disebut seimbang jumlahnya dengan kata al-akhirah. Jadi ad-dunya dengan al-akhirah itu di dalam Al-Quran disebut, diungkap secara redaksional itu sama 115 kali ya. Dan kemarin sudah kita bahas bahwa sesekali Allah menyebut akhirah itu di depan daripada ad-dunya, tetapi sesekali juga Allah menyebut dunia baru kemudian akhirah. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wabtaghi fima ataka Allah darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi kalau melihat redaksi itu berarti urgensi penyebutan ya, tidak menjadi problem utama mana, tetapi keseimbangan yang diharapkan di dalam merengkuh dunia dan akhirat itu ya. Dengan demikian dunia dipandang sebagai ladang bagi akhirat, dan ketika hidup di dunia harus menciptakan sesuatu yang bisa memberi manfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr surat ke-59 pada ayat ke-18. Jangan lihat surat Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Di dalam surat Al-Hasr ayat 18 ini bukan persoalan dunia akhirat yang dipertentangkan, tetapi spirit berkemajuan. Bagaimana apa yang telah diperbuat itu kemudian untuk hari esoknya. Jadi kita itu didorong melakukan perbuatan kemarin untuk hari ini, melakukan perbuatan hari ini untuk hari esok. Jadi spiritnya maju, tidak stagnan apalagi mundur. Kalau kita itu sering bicara hidup itu terus melaju, siapa yang diam maka dia akan tergilas. Ya. Maka menjadikan dunia ini sebagai momen untuk merengkuh akhirat, atau dunia ini sebagai ladang bercocok tanam yang dipanen di akhirat, itu adalah cara berpikir yang cerdas. Tidak hanya normal, tapi cerdas. Kalau normal itu ya hari ini paling tidak bisa untuk hari ini. Hari esok kita pikir hari esok, kita pikir esok. Jadi kalau hari esok dipikir esok, hari ini pikir hari ini, kemarin pikir kemarin, dengan cara batasan-batasan seperti itu sebenarnya normal saja. Pikiran kita normal. Tapi kalau berpikirnya itu sampai dengan hari ini untuk hari esok, berarti kita punya kecerdasan. Makanya ikmalid dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa mali akhiratika ka'annaka tamutu godan. Spirit atau etos kerja seorang muslim itu pada hakikatnya adalah ketika merengkuh dunia itu seolah-olah kita harus membiayai semua kebutuhan kita sampai dengan hari-hari berikutnya. Itu kalau kita berpikir mengenai kebutuhan duniawi ini. Ya. Artinya apa? Perancangan dan perencanaan terhadap aktivitas yang hendak dijalani itu mutlak diperlukan di dalam kehidupan dunia ini. Karena alat kontrol dan macam-macamnya nanti. Mas kok bunyi nih? Ngomong dewe. Tidak ada yang menyentuh, ngomong dewe. Jagat aneh-aneh. Kalau zaman dulu itu pasti ini ada sesuatunya. Zaman sekarang ternyata juga sama kok, ada sesuatunya. Gelombang elektromagnetika sih. Ya, kalau dulu itu orang begini katanya, wah menjalankan begini. Sekarang pakai begini juga, tapi pakai remote control. Jadi sudah dinalar sudah bisa. Ya. Jadi orang yang berpikir jauh ke depan itu adalah orang yang punya kecerdasan. Ya. Makanya kalau kita itu kadangkala membaca sejarah itu orang-orang yang punya daya, potensi, kecerdasan yang istimewa itu apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan itu menjadi tonggak sejarah itu sendiri. Ya, seperti Mbak Ahmad Dahlan mendirikan persyarikatan, ini kan luar biasa. Nilai yang dimasukkan ke dalam perkumpulannya itu loh. Sehingga bisa melintasi zaman-zaman yang sangat variasi. Sama dengan Rasulullah ketika menyampaikan seolah pada zamannya itu sesuatu yang edian. Zamannya itu dianggap apa ya? Ora waras. Padahal justru itu kecerdasan tempatnya di situ.
Jadi kalau normal itu biasa-biasa saja. Kalau yang cerdas itu melampaui kebiasaan. Makanya coba ketika ayat turun mengenai tembuslah ujung-ujung cakrawala itu, di zaman primitif seperti itu kemudian ada ajakan untuk berselancar ke angkasa raya gitu. Kira-kira iki nek gak wong gendeng gak ono ngene iki. Untung jenengan itu lahir menemukan Islam sudah dalam keadaan zamannya sudah berubah. Kalau zaman dulu kira-kira ya podo akan menolak. Ya. Ya. Karena itu tugas kita adalah memperdalam dan menyempurnakan pengetahuan kita itu supaya membawa kita semakin yakin, keimanan kita semakin kokoh dan kuat bahwa Islam itu solusi yang diberikan oleh Allah atas problematika kehidupan semesta ini. Tidak hanya kehidupan manusia, pokoknya ditegakkan betul, diimplementasikan benar, maka rahmatan lil alamin. Itu harus betul-betul yakin, seyakin-yakinnya. Dan itu ditopang oleh pengetahuan dan teknologi yang hari-hari ini juga berkembang pesat. Jadi ilmu itu membawa kita semakin yakin, bukan ilmu yang membawa kita semakin ragu, semakin bimbang. Nah, kalau ada yang belum selaras, berarti di situ ada ego. Ya, ada ego dalam kedirian kita, dalam hati kita, dalam jiwa kita yang perlu untuk dibombardir. Ego itu dengan pengalaman-pengalaman untuk menundukkan pengetahuan itu pada kesadaran tauhidnya. Ya. Jadi kehidupan ilmiah saja belum cukup, kehidupan alamiah saja belum cukup, kehidupan ini harus berdimensi ilahiyah. Jadi kalau kita sering bagaimana kita mengenali semesta, hidup kita jadi naturalistik, alami, bagaimana kita itu kemudian mengenali terhadap kemanusiaan kita, lalu muncul kehidupan yang humanistik, gitu. Tapi kita ini juga butuh mengenal dengan benar bagaimana ketuhanan dan bertuhan yang benar, yang baik itu, sehingga hidup kita itu menjadi robbani. Ya. Robbaniyah, hidup yang dalam bingkai keterawatan dan keterpeliharaan atau dalam pengayoman dan perlindungan Tuhan. Ya. Maka spirit masa depan itu sudah diajarkan di dalam Islam. Makanya meninggalkan anak-anak keturunan pada berikutnya itu dalam keadaan dhaifah. Lau taraku min khalfihim dzurriatan apa itu? Diafan, ya toh? Keturunan-keturunan yang yang bertumpuk-tumpuk kelemahannya, lemah tauhidnya, lemah keyakinannya, lemah keimanannya, lemah keberagamaannya, lemah sosial ekonominya, lemah aspek-aspek yang lain, gitu. Hendaklah mereka para generasi tua itu merasa khawatir dan takut kalau meninggalkan anak-anak di masa depannya, cucu-cucunya, dzurriyyahnya, keturunan-keturunan loyo, longkruk, gitu, yang lemah. Loh, itu sudah disupport. Jadi aja hahaha aja hidup ini, kan gitu. Dinikmati hari ini, yang penting saiki, mending nggak usah dipikir. Bukan begitu. Jadikan dunia tempat untuk berkontribusi dalam kesejarahan rahmatan lil alamin. Jenengan bisa, tapi jenengan tidak mau mengoptimalkan kemampuannya. Itu namanya ingkar, itu namanya kufur. Yeah. Jadi coba apa yang monumental yang kita tinggalkan, kesejarahan kita setelah kita tidak ada itu apa? Alhamdulillah ada tugu bangunan. Oh, iki mbiyen ana kelompok ngaji ning kene. Apa buktine iki?
ono padepokane. Gitu kan? Tiba mau ngampung tok misalkan. Maksudnya kono bangun asrama itu ya wis ngampung mawon yang penting. Nah, spirit yang akan datang, apa yang mau kita tinggalkan? Karena ada istilah harimau mati meninggalkan, gajah mati meninggalkan, manusia mati meninggalkan utang. Alhamdulillah. Nah, itu contoh sederhana gitu loh ya. Jadi spirit untuk wanaktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah mencatat jejak rekam kita, track record kita. Gitu. Dan memang tidak gampang untuk mengajak komunitas kemudian memiliki spirit yang sama. Ya. Saya ini punya anggota pimpinan yang ahli di bidang perkoperasian. Diem-diem itu pintar di bidang koperasi karena dia berada dari Eropa. Pendidikan koperasi di Eropa itu luar biasa. Tetapi ketika diajak berpikir bagaimana memulai dengan pola budaya perilaku yang berbeda, itu kemudian belum bisa merespon. Karena kalau koperasi yang di Eropa itu mengumpulkan potensi diri untuk membangun kekuatan ekonomi yang kemudian mengalahkan kaum kapitalis. Tapi di kita ini rata-rata kan koperasi itu kayak uang gentenan utang. Ya, kalimatnya begini, gentenan utang. Loh, kapan majunya? Lah yang mestinya ayo dipercontohkan bahwa koperasi itu tidak seperti itu. Kita itu menjadikan kelemahan yang ada sebagai alat pelemah kegiatan kita sendiri. Tidak boleh kan? Bangkit. Ya, kita sering mengeluh, akhirnya jadi bangsa pengeluh. Padahal kita itu berketuhanan yang maha. Sandaran kita itu Tuhan, bukan hantu, bukan ilusi, tapi kekuatan yang nyata. Intan surmoh yang surkum. Dorong, ayo kita coba bikin PT. Berani nggak kita bikin PT demi kejayaan masa depan? Oh, Pak, kita nggak punya pengalaman ini. Loh, nenek moyang kita juga nggak punya pengalaman pakai baju. Kalau nggak dikasih baju ya nggak bajuan. Kita sendiri ini kalau tidak mengubah diri kita sendiri ya nggak bisa. Tapi kontribusi apa yang kita berikan dalam sebuah tatanan yang berubah itu? Wal tandur nafsu ma qaddamat, teropong 50 tahun yang akan datang. Teropong ya 25 tahun yang akan datang. Teropong minimal 5 tahun yang akan datang. Ayo kita mencoba jadikan dunia ini adalah tempat di mana kita berkontribusi kebajikan, menempatkan benih-benih kebajikan yang kemudian diteruskan, dilestarikan oleh generasi kita. Ono ceritane ngono, Pak. Saya itu kadang-kadang jadi ketua PDM kadang-kadang mumet Pak Ali. Apa warisan yang kita tinggalkan untuk generasi yang akan datang? 25 tahun jadi pimpinan misalkan, tapi tidak ada apa-apa. Apakah yang sifatnya itu sistem? Apakah yang sifatnya itu adalah benteng? Apa yang sifatnya itu nilai? Coba tanya kepada semua yang kita pimpin dari sekian ribu orang misalkan, apa yang mereka bisa ambil dari kita? Saya kadang-kadang ngeri lihat gitu, Pak. Diri saya sendiri, aku jadi gak iso ya jadi pemimpin yang kemudian. Coba tanya apa yang bisa kau ambil manfaat ya, dari orang-orang yang telah memimpinmu itu. Walau sekali lagi itu akan muncul sekian puluh tahun yang akan datang. Dulu ya tetap dihina, dinista, ya, pikiran-pikiran gak waras kan begitu. Kanjeng Nabi, para Rasul, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh kita, ya. Jadi kalau sekarang ada orang pakai istilah macam-macam itu sebenarnya dakwah itu sejak dulu tantangannya
berat karena setan itu paling tidak demen, ya. Paling nggak seneng ketika ada orang bicara kebenaran, apalagi membaca Al-Quran. Coba begini nih, wayang ngantuk-ngantuk diajak berpikir, cok ngantuk sekarang, kau tentukan hari esokmu dengan kegiatan hari ini, kan ngono. Nih Pak Ustadz kok lagi serius ini, ngasih spirit ya, soalnya dingin Pak, kalau kita kalem-kalem aja nanti jenengan tambah ngantuk gitu ya. Nah, tapi kopinya sudah ada kok, monggo diseruput dulu. Ngopi ya. Itu jarene kirata basa. Ngopi ngenepno pikiran. Nah, jadi pikiran sing gladrah mau kuwi difokuskan. Nah, barang fokus bisa membuat aksi kemanusiaan. Urip mung sepisan, Pak. Itu bagaimana kita punya peninggalan. Wis ngono. Peninggalan yang terhebat itu bukan peninggalan kekayaan, tetapi peninggalan budaya, peninggalan nilai, peninggalan akhlak. Bahasa sekarang itu ada revolusi akhlak, ada revolusi mental. Wis toh, terserah sampean. Tapi Kanjeng Nabi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa jenenge apa wae itu ya wis toh, wa innaka ala khuluqin adzim. Perilaku kita harus punya nilai-nilai keagungan, nilai-nilai kebermanfaatan. Wis dituntun karo pimpinan-pimpinan kita. Di tafsir ini disebutkan seperti itu, ya. Jadikan dunia ini, pandanglah dunia ini sebagai ladang, kebun, ya toh, bagi akhirat. Dan ketika hidup di dunia ini harus menciptakan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang kemudian bisa dinikmati oleh orang yang hidup di dunia dan juga bisa kita nikmati nanti di akhirat kita. Yes, cok dawa-dawa, kowe kedawan jarene. Ayat ini Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Kembali di awal ayat ini tadi kan mengulas bahwa dunia itu kau pandang yang benar akan menjadi spirit berkemajuan bagimu, dan di mana saja kau berada maka kau selalu berorientasi manfaat apa yang kau berikan dalam kehidupan ini. Ya, sebagai anak misalkan Ustaz Najib ini sebagai anak ini belum punya anak masalahnya, tapi sudah punya calon nggak Ustaz? Nah, kalau belum punya mumpung banyak bapak-bapak ini. Banyak cadangan, banyak ngantri. Nah, tapi di Lamongan sudah punya paling ya. Kalau saya dulu itu ditawani ya ngunai. Langsung. Jadi lagi spiritnya seperti itu Pak, maju nggih. Jadi agama kita itu mendorong kita menjadi sosok yang bisa meninggalkan kebermanfaatan, ya, tidak hanya mengambil manfaat. Tetapi di dalam ayat ini Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 29 bunyinya gimana itu? Waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Nah, ayat itu menegaskan bahwa memperhatikan kehidupan dunia merupakan sebuah kewajiban yang sama seperti kita memperjuangkan kehidupan akhirat, meskipun akhirat jauh lebih baik dari dunia. Ya, dalam Quran surat Ad-Duha surat ke-93 ayat 8, walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi yang akhir itu hendaklah lebih baik daripada yang pertama, yang awal. Lalu dimaknai akhirat itu harus lebih baik daripada dunia. Padahal kalau dunianya itu enggak baik, gimana akhiratnya itu bisa baik? Makanya doanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, urut. Maka di tafsir ini meski akhirat itu jauh di depan, akhirat itu meskipun jauh di depan, ya, karena dia harus melewati pintu namanya pintu kematian,
dan dia harus transit di terminal namanya barzakh. Jadi orang-orang yang dikubur itu Pak, itu di karantina itu Pak, barzakh, alam karantina. Sore seobah nek obah ben bocah. Ya. Mula disimpen ning kono nanggone apa itu kotak-kotak kecil itu. Nah, disimpan di situ. Itu alam karantina, alam penantian. Nah, akhirat yang melintasi berada setelah proses itu, akhirat itu jauh di sana. Tapi jauhnya itu sangat dekat di jiwa manusia. Ya. Jauh yang ada itu sangat dekat di jiwa manusia. Maka kehidupan yang kelihatan jauh itu hendaklah dipersiapkan, karena pasti kita ada di situ. Dan pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang kita persiapkan di dunia ini. Ya. Jadi kalau jenengan mempersiapkan yang terbaik untuk jenengan, maka di sana juga akan diperoleh perbekalan yang jenengan simpan tadi itu, dan jangan persiapkan tadi itu. Apalagi wal akhiratu khairu wa abqa. Dan semua lembaran-lembaran keagamaan yang diajarkan oleh para nabi, nabi yang sangat diakui oleh seluruh umat manusia, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya, lembaran-lembaran ajarannya itu menyatakan bahwa memang akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia ini. Bagaimana menggambar keindahan yang ada di semesta. Kemudian gambaran keindahan semesta itu digunakan untuk membuat gambaran lagi yang lebih indah, dan itu berada di akhirat. Makanya jenengan itu kan diberitahu oleh Allah bahwa fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Ayat sebelumnya itu, bahwa kalau jenengan hari ini punya pasangan, punya istri, kadang-kala jenengan takutnya pada istri melebihi takutnya pada yang lain, ya tak? Nah itu besok itu ada pasangan yang mutahharoh, dia tidak pernah membuat jenengan itu jengkel, ya. Karena orientasinya adalah melayani panjenengan. Tapi keindahan yang lebih indah dari itu semua adalah sambutan Tuhanmu yang dzul jalali wal ikram, pemilik keagungan dan kemuliaan. Jadi kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu fokus kepada Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi kulla halin fi hayyin. Dalam semua situasi dan kondisi hidup ini kita fokus hanya untuk merengkuh ridho Allah, senangnya Allah. Apapun yang kita kerjakan untuk membahagiakan Allah, maka kelak kita akan dibahagiakan olehnya. Kalau hari ini kita menyebut keagungannya, mengingat kepada Allah, maka kita pun akan disebut dan diingat olehnya. Jenengan bisa bayangkan sekian miliar manusia, kemudian semua itu punya sinyal gelombang elektromagnetika kepada Allah, maka kuat-kuatan sinyal itu nanti. Siapa di antara mereka yang kuat sinyalnya, maka akan sambung sampai kepada Allah.
Allah akan memenuhi apa yang diingini oleh hamba itu, karena hamba itu sepanjang hidupnya hanya mengabulkan keinginan Tuhan itu. Jadi gayung bersambut, Pak. Jadi berbalas, tidak bertepuk sebelah tangan. Kalau hidup di dunia kita tidak pernah berkorban untuknya, ya bagaimana dia mau untuk berkorban untuk kita? Padahal kita sudah disayang, kebutuhan disiapkan, ya. Maka akhirat yang lebih baik daripada dunia ini tidak hanya bercerita, tetapi ini harus diwujudkan oleh kita. Jadi ayat ini menceritakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Itu tidak hanya bicara akhirat besok iku luwih apik timbang donya. Bukan begitu saja, tetapi informasi ini jadikan pemicu dan pemacu spiritmu untuk menjadi yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Karena orientasinya adalah ujung akhir jalan itu harus lebih baik daripada awal kita memulainya. Ya, biyen cilikane ndablek. Ya ta. Saiki tuweke nemen. Nah, itu berarti gak ono perubahan ya. Ya. Biyen wae ngaji ndelik-ndelik gak ngaji, ya ta. Nah, saiki wae pengajian juga tidak ngaji, lah padha wae. Biyen ana urunan ra tau iso, saiki ya ora tau iso. Kan padha wae. Mana wal akhiratu khairul laka minal, yang bisa memberdayakan dirimu, spiritmu sendiri, dan itu bermula dari cara pandangmu yang benar tentang dirimu, tentang kehidupanmu, tentang masa depanmu. Siapa yang akan menolong kau di karantina sana? Tidak ada. Wong saiki kena virus corona ini, begitu diisolasi, istri nggak boleh dekat, anak nggak boleh dekat, tetangga juga melesat sudah, nggak usah dilarang. Dengar kalau sampean kena gitu aja wis. Ketok sampean ini koyok ketok setan, melayu wis, terbirit-birit. Ya. Nah karena itu ayolah kita coba bahwa di dalam kita ini beragama, berislam itu betul-betul menjadi rahmatan lil alamin. Apa yang bisa kita berikan manfaat itu? Untuk mempersiapkan akhirat, kita harus menghidupkan dunia. Nah, coba. Untuk mempersiapkan akhirat, kita harus menghidupkan dunia dengan menggali seluruh potensi kehidupan dunia ini. Eksplorasi terhadap apa yang ada, sumber daya semesta ini, dengan menguatkan sumber daya insaniah kita sebagai manusia. Sumber daya manusia yang bagus mampu mengeksplorasi dengan tepat terhadap sumber daya yang ada di dunia ini, maka kemudian bisa memanfaatkannya dengan tepat pula. Yakni hanya dengan sultan kekuatan, dengan sultan kekuatan saja dunia bisa dikejar, bahkan akhirat juga. Dan kekuatan itu adalah dengan ilmu pengetahuan. Ini memaknai sultan itu ilmu pengetahuan, memaknainya ilmu pengetahuan. Tapi sebenarnya tidak hanya ilmu pengetahuan ya, illa bisultan ya. Nanti ilmu itu memang sesuatu yang bisa mengubah terhadap cara pandang kita terhadap sesuatu itu sendiri. Wong iku nek ilmune kebak tur bener alamal insana malam ya'lam. Awak dhewe iku menjalani hidup ini di dalam jalur yang tepat dan benar, ya kan? Maka semua yang kita dapatkan dalam jalan hidup kita itu adalah anugerah, 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 kemuliaan
kebahagiaan, keselamatan. Ya. Tetapi ketika kita itu tidak mengenali, tidak memahami, tidak mengilmui dengan tepat, maka yang kita temukan adalah umpatan, laknatan. Ya. Jadi kalau bisa hidup di dunia itu dengan ilmu, di akhirat dengan ilmu, dunia akhirat dengan ilmu, maka hadis Rasul yang kemarin kita baca di riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud itu, orang yang bergelimang di jalan keilmuan itu mestinya sangat mudah untuk bisa ke surga, ke dalam kehidupan yang penuh kebahagiaan. Tadi saya mendelok wong alim iku masya atau gak duit, gak nyekel duit paribasane, gak susah, gak sedih. Karena dia tahu bahwa yang menghidupkan itu bukan duitnya, tapi yang maha hidup. Duit itu alat yang dijadikan untuk penopang. Lah alat penopang itu nggak boleh mengalahkan yang pokok, yang esensi itu. Hanya dengan sultan. Ya. Makanya kita itu selalu minta sultanan nasiro, Robbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasiro. Kita itu berdoa supaya diberi sultan. Yang kadang-kadang terus dibalik sultanul aulia, sultan yang mengayomi para wali, kadang-kadang diterjemahkan begitu. Sultan itu kekuatan yang bisa menolong. Apa kekuatan jasmani, kekuatan rohani, apa kekuatan spiritual, apa kekuatan material, itu semua kita minta kepada Allah untuk bisa menolong kita. Apalah artinya punya kekuatan tapi gak bisa menolong? Apa artinya punya pengetahuan yang luar biasa tapi tidak ada khosyatillah, tidak ada kekhusyukan dalam jiwanya? Itu juga ada kesia-siaan dalam jalan yang dilalui orang itu. Nah, rupanya di ujung daripada tafsir ini diingatkan bahwa itu semua bisa kita lakukan. Dunia kita bermanfaat, akhirat kita bisa mencapai bahagia itu kalau menggunakan sultan ilmu. Ya. Untuk itu berdasarkan ayat ini, Quran surat Baqarah ayat 29, Allah menyuruh umat Islam untuk menjadikan dunia sebagai alam yang harus direngkuh, dibangun dan diberdayakan untuk kesejahteraan manusia. Begitu sebaliknya, umat Islam dilarang menjauhi dunia secara serta-merta dengan hanya bertujuan mengejar akhirat. Dan itu semua bisa ditempuh dengan ilmu pengetahuan sebagai kekuatan utama, tanpa harus membedakan ilmu dunia dan ilmu akhirat. Membiarkan ilmu dunia, ilmu agama karo ilmu umum gitu ya. Tanpa dibedakan. Kenapa? Ilmu itu sumbernya satu, yaitu Allah. Allamal insana malam ya'lam. Karena semua ilmu milik Allah, sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 90. Ini gimana bunyinya ini Pak Ali? Ya. Ali Imran ayat 90. Nah, kok ayat 90 ini. Wes sakura orang waninya lagi ya. Mungkin 190 mungkin kaitannya dengan ulil albab itu mungkin bisa. Ya, kalau 30 ya. 31. Mari ini Jail Fa'adil Khalifah itu ya. Tapi enggak apa-apa ini Ali Imran 90. Sembuh ya, pokok 90 nanti digoleki. Coba dicek sampean, Pak. Betul, 90 coba. Sing gawa Mbak Google. Mungkin ada masuk 190 ya, ada ulil albab itu. Kalau ulil albab itu 30 itu ya 90. Alladzina kafaru ba'da imanihim
Kufra. Bicara. Ya, ada ya. Nah, jauh. Jadi kemungkinan 190 ya. Kaitannya dengan ulul albab ya. Jadi ulul albab itu tidak membedakan ilmu dunia dan ilmu. Kenapa? Sampai subhana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina anta banar. Apa-apa kira-kira pokoknya ilmu ya. Pokoknya ilmu ning kono ya. Jadi ilmu itu tidak perlu dibedakan karena sumbernya satu. Allah. Alamal insana malam ya'lam. Tapi alatnya juga satu, yaitu namanya lub. Lub. Sering orang menerjemahkan lub itu hati sanubari. Atau sering juga disebut hati nurani. Ya. Itu lub. Sering juga dimaknai lubang kecil yang ada di dalam hati manusia yang dengannya itu kebenaran dan kebajikan bisa untuk gampangane dipaham, dimengerti. Kayak ngene kalau Pak ono QR ini ya. QR yang ini jenengan kan enggak karepe, tapi begitu lubangnya ini HP yang kecil itu masuk ke situ bayangannya, lalu dia ngerti, tek, mengerti yang dimaksud. Kemudian dia bisa connect lubang hati yang bisa untuk memahami dan mengerti apa saja, apakah berdimensi material atau berdimensi spiritual. Nah, ini biasanya sudah bicara ulul albab itu pasti kasih karakteristik. Minimal di surat Ali Imran itu disebut bahwa yadkuruna qiyama wa qu'udan itu wa ala junubi wa tafakkaruna itu. Jadi ada tadzakkur, ada tafakkur. Sehingga subhana ma khalaqta hadza batila, ujung semua perenungan dan wiridnya itu menemukan bahwa apapun yang dicipta oleh Allah itu tidak ada kesia-siaan. Semua bermakna, semua bermanfaat, semua memiliki guna dan faedah yang tepat sesuai dengan situasi kondisi yang dibutuhkan. Jadi awak dhewe iki no kene iki ana artine, nek tepat waktunya. Dadi sampean mrene terus mari asar mrene tenguk-tenguk ngene, ya gak ono artine sampean. Mari subuh tenguk-tenguk ning kene, kadek dinane dina Rebo iku ana ketemu. Nah, itu contoh. Jadi ada ketepatan saat atau waktu, ada ketepatan tempat atau makan ya. Jadi kita didorong ya, semua ilmu itu milik Allah. Subhana ma khalaqta hadza batila. Oleh karena itu umat Islam harus mempunyai lembaga-lembaga pendidikan yang menyatukan kepentingan dunia dan akhirat sekaligus untuk menuju umat yang kuat dan sejahtera sebagaimana umat Islam terdahulu yang kuat pada masa keemasan dari tahun 750 sampai 1460 Masehi. Ada cerita-cerita kesejarahan bahwa umat ini pernah mengalami zaman keemasan, zaman kejayaan. Nah, kita ini tidak boleh tenggelam, berlarut dengan situasi yang ada, lalu kita seperti lagunya Joshua itu. Diobok-obok airnya, diobok-obok, ketika sudah diobok-obok ikannya pada mabok. Kita umat Islam jangan terjebak oleh arus tsunami perubahan geopolitik internasional maupun kekuatan politik nasional atau bahkan lokal, regional. Jangan terjebak dengan itu, tetapi ayo peran kontribusi yang bisa kita berikan untuk keberadaban, kemajuan, kesejahteraan hidup dalam dunia ini bisa kita wujudkan. Sekecil apapun, ya, sekecil apapun. Kita bisa untuk tanamlah. Jadi aset-aset lahan-lahan yang kurang produktif itu, ayo kita coba. Bahwa Allah itu sudah memberi nikmat yang luar biasa dengan Indonesia ini, dengan Jawa Timur ini, dengan Jember ini. Ruang-ruang yang ada di depan kita itu sangat memungkinkan untuk kita bercocok tanam. Yang cocok tanam itu bisa dinikmati, ya kan?
tidak hanya dinikmati oleh kita, tetapi ekologinya, ekosistemnya. Jadi alam yang ada di sekitarnya, makhluk-makhluk renik lainnya itu bisa mendapat manfaat. Nek durung iso sedekah nang tangga padha menungso, ya sedekah nang kanca sing rupa kewan misalkan, ya toh. Nah, sekarang kalau kita itu tanam ada bunga, paling tidak kupu-kupu juga bagus datang ke situ, menyenangkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Durung iso mbagi duit nang ngene tangga, ya mbagi madu kepada binatang. Ojo madu nang istri sampean. Tambah golek masalah kowe. Ya, jadi ayolah spiritnya itu kita bangun, karena ternyata ini ya, tafsir ini sampai kepada yang praktek, Pak. Sampai menyebut bahwa saatnya kita membuat lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga ilmuwan yang bisa menyatukan kepentingan dunia akhirat itu di situ bisa terwujud. Jadi pengetahuan anak-anak kita itu tidak hanya pengetahuan ukhrawi, tetapi agama itu dijadikan sebagai nilai yang harus dijalani di dunia ini. Ya. Memang kadang-kala kita itu jadi aneh ya. Lahan-lahan kita itu menjadi tidak produktif kan aneh, Pak ya. Padahal andaikan di antara kita ada yang menekuni, kemudian ya sesekali lah. Nah, sing ngono kuwi diteleng bareng. Ayo rek kerja bakti ben ketok rukun kompak bareng, sempatkan walau hanya setengah jam. Bareng wong 30 setengah jam, itu setengah jam kali 30 kan sumber dayanya itu. Berarti sudah berhari-hari kan itu hasilnya. Itu. Tuh, tanah sebelah niku lho sing jenengan tanduri napa niku sakniki. Paling rumbuk ngono ya. Ana gedange tapi rumbuk ya. Tapi gimana gedang itu betul-betul kemudian di bawahnya itu indah gitu loh ya. Ya Allah. Ya, kita dapat tambahan lagi Pak di Kaliurang. Kapan hari ada orang datang dari Banyuwangi, keluarganya ada yang di Brebes. Ustadz, saya mau wakaf tanah 168 meter persegi. Apa bisa? Saya bilang, wah bisa saja. Ustadz ini kalau diajak gini ini seneng, Mak. Apalagi diceritakan ini rencananya dulu apa itu mau bikin Ustadz, mau bikin kos-kosan. Kaliurang itu kan banyak, sudah IMB-nya sudah turun Ustadz, tapi Abah kemudian meninggal. Tapi wasiat Abah disuruh ngasihkan ke Muhammadiyah. Ya sudah, tidak apa-apa, kasihkan aja. Biar abahnya juga senang melihat perilaku sampean itu. Ya minimal kan malaikat itu nyampe ning ngono walaupun di karantina, keluargamu apik-apik kabeh. Sing diwasiatno iku dilakoni. Kan ngono. Ya minimal lah ada pemberitahuan begitu untuk kebahagiaannya itu. Tapi nek gawe silang sengkarut ya diberitahu. Oh, anak-anakmu juan temenan meler kabeh. Ya tambah susah, wis gak iso ngomongi, gak iso ngandani. Wong tuwa iku seneng nek iso ngandani, iso nasihati nang anake. Ya kan ngono, Pak. Sing wis tau-tau tuwek lho. Sing wis tau-tau tuwek, ya. Nek ngandani nang anake kan seneng, terus dirungokne kan seneng. Nah, iki nek gak dirungokne kan nesu to, nguring-nguringan. Nah, alhamdulillah. Kemarin sudah saya suruh lihat teman-teman posisi daripada tanah itu. Jadi di Kaliurang, Pak. Alhamdulillah. Jadi artinya memang ekologi kita juga perlu kita berdayakan. Ayolah kita, ya kalau misalkan lahan kita tidak paling seneng nyangkok apa sing enggak dicangkok itu ya. Setek itu apa sing enggak dicentelno ning macem sampai apa itu jambu air itu loh. Satu pohon iso jenisnya itu banyak. Banyak seneng gitu ya. Lah maksud saya tidak hanya gitu, tapi itu kemudian bisa diejawantakan di lembaga-lembaga kita. Ya. Saya sudah sering menyampaikan ke teman-teman lembaga pendidikan, bikin clean and green. Jadi clean and green, bersih dan hijau. Jadi ruangan terbuka itu jangan kemudian terkesan kumuh, tapi terkesan indah. Yuk bersih dan hijau. Kita memang harus dimulai, dan membuat percontohan itu memang tidak mudah, tapi imbalannya juga besar. Mansana sunatan kasanatan falahu ajruha, kan itu wa ajruman amila ba'da bi ghairi ayang kuso. Jadi
Ketika orang memulai kebaikan diikuti orang lain, dia terus dapat kebaikannya itu tanpa mengurangi hak daripada pengikutnya tadi. Baik, terima kasih. Sampai di sini mudah-mudahan kita semua terdorong untuk sampai mewujudkan zaman keemasan Islam dalam kehidupan atau di zaman kita ini. Ya, apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Apa yang bisa kita kerjasamakan, kita kerjasamakan. Dan apa yang bisa dimakan, ya monggo dimakan. Ya, yang ada itu bisa dinikmati. Terima kasih. Ada tanya jawab, monggo. Oke. Madu kelanceng loh ya. Kok ilingi rono tau? Ya. Saya itu mendengarkan kajian Ustaz. Kalau menurut pengetahuan saya di Quran atau hadis itu poligami itu syaratnya itu hanya adil. Nah, kemudian yang saya dengar juga kalau mungkin nggak salah, kalau kita ingin beristri lagi itu tidak perlu izin istri. Nah, dalam apa itu namanya, Pak Ustaz mungkin juga menguasai karena orang naib karena ya. Itu kemudian naib diterjemahkan oleh para ulama Indonesia bahwasanya namanya adil itu ada syarat-syaratnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 74 itu bahwasanya istri lagi kalau misalnya pertama istri sudah tidak bisa melayani, kemudian yang kedua istri bisa melayani tapi tidak bisa memberi keturunan dan sebagainya saya nggak hafal Pak. Nanti bagaimana Pak Ustaz? Ya, ternyata yang naib saya, yang naif jenengan. Ya, memang sebenarnya ayatnya memang menikahlah itu masna wasulasa waruba. Jadi nikah itu ya 2, 3, 4. Kalau 1 itu belum nikah. Maksudnya belum mengikuti perintah yang ada di awal itu, bukan Quran, di awal daripada redaksi ayat itu. Tapi kan ujungnya wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jadi di awal itu begitu, spirit untuk laki-laki berani untuk menikah sehingga disupport. Nek nikah iku iso 2, 3, 4 ngono awakmu iku. Ben temen ketok lanange. Didorong ngono, Pak. Tapi ya toh, jika kamu khawatir takut tidak mampu untuk berlaku adil, maka cukup 1. Maka 1 itu sudah melaksanakan perintah ayat ini, ngono lho maksud saya. Ojo diwalik. Yang pertama tadi kan sampai berarti tidak mengikuti apa yang dari Al-Qur'an kan gitu ya. Padahal ujungnya ada nek wedi iku situ wae. Alhamdulillah rata-rata kita itu kelompok licik ini sing wedi iki. Lah ancamane abot wong bojoku dhewe ngono ancamane. Ya. Awas. Tak tagih besok ning akhirat lho. Padahal ana bahasane Gus Dur karo Pak Yai sapa sing sebut cerita. Bahasane kan ngene. Wong iku nek rabi luwih teko siji, peluang surgane luwih gede. Soal apa? Iya memang sing nomor 1 itu nesu-nesu. Tapi sing berikutnya iku seneng-seneng. Jadi mergone wong ki mau dianggap enggak adil karo bojo sing wedok, gak ono izin macam-macam iku, akhirnya protes nang Gusti Allah. Gusti, iku bojoku iku, gak ngena iku, gak adil iku. Masih dhek pinter, dhek ustad sih. Ustad Ali Fauzi. Tapi dia nggak adil ke saya, Gusti. Karena itu saya minta dia masukkan ke neraka. Ya. Kira-kira diturutin nggak? Diturutin, Pak. Kenapa? Karena besok itu hari itu akan dibalas semuanya. Akhirnya diturutin. Ya kalau begitu dipanggil lagi. Tat sini tat.
Ini istrimu? Iya. Kamu dulu mendolimi hidup di dunia? Iya. Loh kenapa didolimi? Lah saya nikah lagi ya. Dia nggak setuju. Kan berarti saya mendolimi dia. Iya. Wes cocok. Istrimu gugat, kamu mau ditaruh ke neraka. Ayo pindahkan. Begitu dibawa ke kiri, 3 orang wanita teriak-teriak. Malaikat, malaikat, malaikat. Siapa itu malaikat yang kau bawa? Itu suami saya itu. Ayo coba. Terus 3-tiganya memberikan kesaksian. Saya bisa bahagia karena dia, Ustaz. Loh, saya malaikatnya bingung akhirnya. Saya piye kamu cerita sih? Iya betul, itu dia suaminya itu. Terus yang ini, iya suami saya. Dan dia adil kepada saya. Repot ngukur keadilan. Malaikatnya akhirnya bingung. Iki piye iki jar sowan nang Gusti Allah. Gusti, ini ada hambamu seperti ini. Iya, adil itu memang tidak selamanya bisa diterima dengan baik dan benar. Ketika orang masih mengikutkan terhadap hawanya di dunia, dan ingat di akhirat itu tidak ada kebencian, tidak ada uring-uringan bagi mereka yang memang ahli surga. Mula sing sak uring-uringan niku ahli neraka. Akhirnya apa? Sing mlebu neraka sing wedok. Istri pertama tadi itu yang masuk ke neraka. Kenapa? Dia masih membawa urusan dunianya ke urusan akhiratnya. Padahal akhirat itu sudah tempat kesucian wes. Berarti durung isok nyucikno awake nalikane meninggal dunia, mati dengan membawa amarah. Seperti tantangannya Allah kepada Nabi Musa itu. Wes mati kon dengan membawa amarah. Loh, padahal mati dengan amarah itu memang tidak ada tempatnya di surga. Wong marah ning donya bolone setan muring-muring iku ning donya bolone setan. Wis gak atur Pak Bang. Masalah adil itu bagaimana syaratnya di undang-undang itu misalkan ABCD jenengan sudah nyebut tadi itu. Yang penting hidup ini kan sebenarnya adalah pilihan. Pilihan yang dipertanggungjawabkan. Lah nek jenengan iso gawe argumen nang Gusti Allah, aku rabi loro seperti tadi itu, ya monggo. Nek sampe gak iso, ya aja dicoba. Nek gak pengen rekoso, tiba tuwek jarine paribasane wong Banyuwangi iku ceklek lah ambene, Pak. Dandange miring ngetan. Tuwek lah raganane, Pak. Tindakane tendangane koyo setan. itu kan ya wes lah. Ternyata hidup itu tergantung pemahaman. Ketika sudah memahami tergantung pengertian. Wong kuwi paham ngerti banjur weruh, Pak. Weruh bahwa hidup itu sebenarnya adalah untuk bagaimana memberikan manfaat bagi sesama tadi itu. Nah, sesama termasuk anak istri kita. Pada saatnya nanti semua akan ditinggalkan. Yauma yafir mar'u itu Bali ya. Di ayatnya itu kan semua akan ditinggalkan. Tetapi setiap pilihan itu dipertanggungjawabkan ya. Makanya ku anfusakum wa ahlikum. Nah, yang penting kamu sudah berusaha untuk menjaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Ya neraka dunia juga neraka akhirat. Nah, kowe ngaji gini akhirnya bojomu gak kecukupan kebutuhannya misalkan, itu ya salah. Ya, karena apa? Harus bekerja. Karena kebutuhan tidak bisa tercukupi tanpa usaha. Tetapi sekali lagi hasil usaha seperti apapun itu yang harus diterima, namanya qanaah. Ngono Abang, aku gak wani terusno masalah iku. Tak kira ape takok polybag. Kok tanya poligami sih? Wong iki mau bahasane kan ekologi dan ekosistem. Ya toh? Jak tandur anu kok yo. Kok sing ditakokno kok yo poligamine. Oh, gak kok gimana? Polybag itu Pak, apakah Bapak menyediakan polybag? Ayo kalau memang kita ingin belanja bareng-bareng ya. Di depan rumah kita kasih 5-3 bibit ya. Nanti kalau sudah panen saya dipanggil. Kalau sudah panen saya dipanggil. Untuk apa? Untuk manen bersama. Ya. Nandur bersama, manen bersama. Ngopeni dewe. Enak ya. Baik, terima kasih. Mari kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan yang bisa menolong kita.
Mudah-mudahan ilmu kita manfaat, rezeki kita berkah, badan kita sehat, rohani kita juga sehat, dan kemudian kita bisa senantiasa bersyukur atas anugerah dan karunia, dan kita menjadi hamba yang solih dan muslih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati wa barik wa sallim ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka sihha wal afiyah, nas'aluka salama wa sa'ata fid dunya wa dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wa sallim azwajana wa sallim auladana wa sallim dzurriyyatina wa sallim ikhwanana wa sallim jami'al muslimin wal muslimat minal afati wa nikmah wa minal hammi wa minal gummah wa minal bala wal musibah ya arhamar rahim. Rabbana adkhilna mudkhala sidq wa akhrijna mukhraja sidq waj'alna min ladunka sultanan nasira waj'alna min ladunka sultanan. Rabbana hab lana azwajana wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lana Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahil alamin. Wa iyyakum nasr min amtun qarib. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kok metuan ini?